Oke ya, jadi hari ini kita akan bahas skematiknya tapi menggunakan Proteus ya. Jadi linknya sudah ada di e-learning. Nah, kalau kalian klik tadi yang bit.ly-nya di e-learning-nya ya, itu dia akan menuju ke sini ya. Nah, ini tadi. Jadi di-download di PC-nya masing-masing, ya kan? Kita copy tadi ya. Contohnya ini di-download itu sekitar 400 MB ya. Nah, sesudah di-download, nanti ini kan dalam bentuk zip, ya kan? Kalau bentuk zip berarti harus kita ekstrak, ya kan? Ekstrak. Nah, sudah dapat nanti diekstrak, dia akan dapat file aslinya, baru dia di-download. Nah, ini file aslinya. Ini kan file zip-nya ya. Kelihatan share screen-nya ya. Ini kan zip-nya diekstrak, dia jadinya ini, Proteus 8.11. Kita buka, ya kan? Buka. Nah, di sini ada libraries-nya. Ya kan? Di sini ada libraries-nya. Ini kalian copy nanti. Ya kan? Yang pertama kan kalian pasti install dulu di sini ya. Klik ini. Ini kelihatan nggak? Share screen saya kelihatan nggak nih sekarang? Sekarang lagi di mana nih? Kelihatan nggak? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Ini Proteus 8.11 ya. Kelihatan ya? Nah, diklik. Oke, diinstal. Nanti kan sudah diinstal, nanti kan dapatnya ini ya, seperti yang di sini, Proteus 8 Profesional. Nah, nanti kalian libraries yang ada di sini, ini kalian pindahkan. Ini kan ada libraries nih, libraries Arduino-nya. Jadi kan Proteus ini kan terintegrasi dengan Arduino. Jadi kita bisa cek pakai Arduino juga menggunakan Proteus ya. Lebih interaktif sih Proteus. Cuma kalau untuk skematik lebih bagus Eagle memang. Ya, ini kalau dia simulasi lebih cenderung ke Proteus karena kalau Eagle kan nggak bisa simulasi ya. Nah, jadi setelah diinstal dapatnya ini, kemudian ini libraries-nya, ini kalian buka ya yang Proteus ini. Kalian buka, open file location, ya, open file location. Nah, kan dapatnya nanti nih application, kalian klik aja ininya, Proteusnya, kemudian kalian lihat datanya di sini, ya, data, kan ada library di sini kan, nah buka library yang ada di sini, nah kalian pindahkan libraries yang di sini semuanya, Ctrl A, pindahkan, ya di copy ke sini, pindahkan semuanya, jadi ini kan pindah semua ke sini nih jadinya, ya, library semua, nah karena sudah dipindahkan. Oke, sudah itu, nah, baru dibuka nanti, ya atau di properties dulu ngeceknya ya. Properties dulu, kalian buka compatibility-nya. Nah, kalau sudah dia checklist di run this program as an administrator, oke kan. Kalau belum ya silakan di checklist tadi, ya run as administrator tadi, ya baru dibuka Proteus-nya. Oke, nah sekarang kita coba membuat apa? Op-amp dulu lah ya. Jadi ya, op-amp yang sudah kita buatkan op-amp apa LED berkedip ya. Nanti dua-duanya kita buat. Nah, sekarang kita bukanya bagaimana Pak? Nih new project ya. New project. Kemudian sebentar. Oke, kalian next saja. Next. Yes, next, next, next. Finish ya. Sampai dia terbuka lembar kerja seperti ini. Oke, udah kelihatan? Udah kelihatan? Sudah, Pak. Ya, nah, Sudah, Pak. kita mau buat ke nomor teknik, kita mau buat op-amp ya. Op-amp kan ada dua ya, inverting dan non-inverting ya. Nah, coba kita ambil yang mana dua? Inverting aja dulu. Coba inverting. Nah, gambarannya seperti ini kan. Inverting. Nah,
LM741, kemudian ini ada resistor inputnya, dan resistor F-nya, ya kan, outputnya nanti kita bisa cek menggunakan oscilloscope. Nah, sekarang kita ini sebagai panduan kita ya. Bedanya sedikit dengan bedanya di kaki 3 dan 2 saja nanti dengan si non inverting ya. Non inverting dia, nah ini ya. Jadi bedanya kalau dia tadi ininya di ground kan, kalau ini yang di ground kan, ini sebagai inputnya ya, terbalik ini. Dan perhatikan. Nah ya, ini kan 3-nya di ground kan. Kalau ini 3-nya sebagai input. Ini 2-nya yang sebagai input ya kan. Ini aja selebihnya sama. Oke, itu bedanya ya. Jadi satu aja skematik yang kita buat, untuk yang skematik yang inverting kita buat dari non inverting bisa, ya kan, tinggal dirubah aja namanya. Oke. Nah, sekarang kita lihat lembar kerja Proteusnya. Nah, berarti kita butuh namanya IC LM 741 ya. 741 berarti kita buka ini ya. Ini boleh kita ambil P-nya di sini. Pustakaannya kita ambil LM741. Nah, ini dia ya. Sudah dapat, langsung diklik 2 kali, sudah masuk ke library sini. Oke. Kemudian resistor. Resistor kita klik, ketikkan aja res ya. Sudah oke. Kemudian lagi aja kan? 2. Oke, untuk ground sama PCC sama P input nanti bisa kita ambil langsung dari sini ya. Oke, sekarang dulu. Nah, caranya ini mirip dengan eagle ya. Kita klik aja, cuma eagle kan dia digeser ya. Kalau ini kok udah diklik, tinggal dipindahkan saja ke sini ya, di mana kita mau letakkan. Bisa di sini. Oke, udah letak deh kan. Kemudian kita tadi mau ini ya, inverting ya. Ya, berarti dia buahnya ke resistor 1 kilo ya. Nah, di bawah berarti. Masukkan ini, sini. Oke. Ini bisa kita pindahkan juga. Klik, geser. Diklik itu resistornya ya. Nah, ya, bisa dipindahkan. Nah, kemudian ini kita hapus saja dulu. RF. Nah, ini berarti RF-nya boleh di atas, boleh di bawah, terserah kita. Kita masukkan lagi RF-nya. Ingat, RF-nya selalu lebih besar daripada si R1-nya ya. Jadi RF-nya kan di sini 10 kilo, R1-nya 1 kilo. Jadi ini kita rubah, klik aja, ganti 1 kilo. Kilo ya. Oke. Lalu ya, kita ambil P input, PCC ya kan. Karena 7 dan 4 kan hubungan PCC. Nah, caranya itu kita lihat di sini. Nah, ada terminal di sini ya. Ada terminal. Terminal ini ada ground. Nah, groundnya terserah kita taruh di mana. Ya kan? Ground. Di mana ground? Terserah. Ya. Sorry, chassis groundnya di sini. Groundnya. Kemudian DC, ya kan, PCC mau kita letakkan 7 dan 4 ya. Maka kita letakkan 1 di sini, lagi di sini boleh, setelah aja. Nah, 1 lagi P inputnya ya, kita masukkan di 2 kan.
Oke. Kemudian hubungkan ya masing-masing. 2 ke resistor. Ini pakai wire. Ke resistor, baru ke RF. Ya. Nah, ini bisa kita ganti ya namanya. Stringnya bisa diganti. Dan ini kan ke output ya. Kemudian, oh ya ini ya, 27. Ini bisa kita masukkan tegangannya 12 atau di sini 10 boleh ya, terserah. Biasa orang buat 12. Ini gambar ini kebetulan dibuat 10. Tidak ada masalah. Kemudian ini kita ganti jadinya min 12. Kita 12. Kemudian ini masukkan inputnya di sini. Kemudian kaki 3-nya ke ground ya. Ground-nya bisa kita geser. Oke. Ya, sudah ya. Nah, sekarang inputnya kan dari sini ya. Inputnya. Berarti dari sini ya inputnya ya. Input, berarti outputnya dari sini. Nah, bagaimana kita ngeceknya? Oh ya, kita namain dulu ya. Ini namanya tadi inverting ya. Inverting. Jadi kita tulis ini adalah inverting. Inverting. Oke, kita mau ngecek ya, kita mau ngecek menggunakan osiloskop. Nah, ini ya, ini dia virtual instrument mode. Nah, jadi kita bisa gunakan osiloskop. Oke, kita letakkan sini aja osiloskopnya. Nah, kita mau ngecek inputnya tadi ya, berarti input kan dari sini ya, nampak nih di gambarnya. Inputnya kan dari sini ya, input ya, berarti kita taruh di sini ya. Oke, berarti misalnya konektor A-nya kita hubungkan ke input. Oke, kemudian yang B kita hubungkan ke outputnya. Oke, sudah semua. Oke ya, ini bisa juga kita tergantung ya. Ini inputnya ini bisa kita setel juga tegangannya berapa. Misalnya kita buat 0,8 itu boleh. 0 pun bisa juga, nggak masalah. Nah, jadi kita mau lihat kan sudah rangkaian inverting ya. Ini run, ini namanya run ya. Versionnya ini. Nah, ini dia digital oscilloscope-nya. Enggak kelihatan, nah, kita kurangi ya dulu. Ya. Oke, nggak kelihatan. Ini kan nggak aktif ya, C dan D nggak aktif ya. Kita matikan dulu C dan D, channel C dan channel D-nya. Ya, kemudian kita dekatkan input dan output. Kan yang A kita geser. Ya. Nampak? Ya, ini input yang berwarna kuning ya, biru itu adalah outputnya. Kelihatan ya? Nah, apa bedanya dengan non-inverting? Kalau dia inverting, coba lihat ya, fasenya berbeda ya. Kalau dia inputnya dia ke bawah, ya kan? Outputnya ke atas, nampak nih ya? Nampak ya? Nah, inputnya ke atas,
Halo, ya? Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Tadi ada yang mau bertanya. Ada, kita lanjut ya. Nah, jadi kalau dia inverting, dia dibalik dia. Nampak nih ya. Dibalik. Jadi kalau inputnya ke bawah, output ke atas. Nah, ya, jadi kalau inputnya ke atas, outputnya ke bawah. Kalau non inverting, ya, dia sefase. Ini kan kok ini berbeda fase. Kok ini sefase. Kok dia yang non inverting. Penguatannya nampak di sini ya. Jadi hitungan nanti kalian bisa ngitungnya per kotak, berapa kotak dia dikalikan dengan volt dipsnya di sini ya. Jadi misalnya yang A itu berarti dia 5 dikali berapa kotak dia. Ini satu kotak ya, nggak nyampe. Nah, berarti dikali itu. Yang biru berapa kotak dia? Biru dikali 5. Nah, ini bisa kita setel. Ya, kita bisa setel di sini. Ya, nah, ini jadi berbeda dia. Kalau semakin kecil volt dipnya, ini semakin besar. Supaya sama hitungannya kan gitu. Paham ya maksudnya ya? Ini kalau kita naikkan 1, ya pasti birunya lebih besar. Setel 2, ini kita setel 2. Nah, ya, jadi bisa kita setel. Di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, ada. Nah, kalau dia ini apa? Yang non inverting, ini kita set saja ya. Kita set saja. Kita letakkan di nomor teknik ya. Jadi, wah, juga penuh. Ini op M ya, jadi kita buat non inverting. Oh ya, harus kita sebelum kita apa namanya merubah-rubah, kita harus stop dulu ya. Oke. Nah, sekarang kok non inverting, kita ganti namanya jadi non inverting. Oke, kok non inverting, berarti kan inputnya aja yang berbeda tadi ya. Berarti kan inputnya kalau ini dia di 2, berarti inputnya sekarang di 3 ya. Berarti ini kita klik kanan. Klik kanan, di delete wire ya. Kemudian ini juga kita delete dulu wire-nya. Ya, ini kita pindahkan, berarti ini kita delete juga wire-nya. Kita pindahkan lagi ke atas. Oke, karena ini kan inputnya ya jadinya ya. Oke, kemudian ini jadi ground. Oke, ya, jadi ground. Dan ini kita hubungkan sini inputnya lagi. Oke ya. Sekarang coba lihat simulasi. Oke, nah ini yang non inverting. Coba kalian perhatikan, ya kan? Ini sefase, dia naik sama-sama naik ya, inputnya naik, outputnya juga naik ya. Nah, kalau dia outputnya turun, inputnya turun, outputnya juga turun. Nah, dia sefase. Ini namanya rangkaian op amp non inverting. Ya. Ini bisa juga kita buat lebih mulus. Pak, itu kok nggak mulus ya? Sebenarnya tergantung inputnya ya. Stop dulu. Oke, sebentar. Ya. Pertama, tadi. Dulu. Ya. Nah, oke ya. Jadi kan di sini nampak ya. Jadi dia sefase kalau dia non inverting. Nah, jadi dia
naik inputnya, outputnya juga naik, ya kan? Turun, dia turun. Oke, ini adalah rangkaian penguat op-amp ya, yang non inverting. Tadi yang pertama kita bahas adalah yang inverting. Oke, sampai di sini ada yang mau nanya? Nggak ada. Oke, kita lanjut ke rangkaian yang sudah kita buat menggunakan Eagle itu flash berkedip ya. Oke. Project aja. Project baru. Nah, yang kita mau buat selanjutnya adalah ini. Nah, kan? Rangkaian flash berkedip. Kemarin kalian sudah buat menggunakan Eagle R, sekarang kita gunakan Proteus supaya bisa kita lihat simulasinya. Ya kan? Nah, ini kan kita gunakan NE555 ya kemarin ya. Resistor, kapasitor, LED. Ya kan? Kita lihat kesukaan kita. Ini dia, NE555. Kita klik 2 kali. Kemudian resistor. Resistor. Buat ya. Kemudian LED ya. LED. Kita cari yang aktif. Yang aktif terserah mau warna apa. Warna biru boleh. Warna apa? Kuning. Terserah kita ya, merah boleh. Red. Ada. Red, yellow ya. Set flashing. Oke, jadi kita klik aja 2 kali. Kemudian kita klik lagi namanya kapasitor ya. Kapasitor. Ini kita cari yang polar. Tadi kan gambaran polar ya. Udah ya. Oke, sudah. Nanti kita ambil terminalnya guys. Masukkan dulu. Ya, masukkan dulu microcontroller kita ya. E555. Resistor. Nah, jadi kok resistor ini bisa kita ganti nggak di sini kok di Eagle kan kita klik kanan atau kita buat apa itu di sini ya. Kalau dia Proteus ini memutarnya di sini, ya, memutarnya di sini. Jadi sebelum dimasukkan dia harus putar sekian, ya itu perbedaannya. Sini, sini, ya kapasitor ya. Kita pindahkan. Jadi untuk hambatannya 100 sama 10 ya, bisa kita ganti 10 ini dia nanofarad. Nah di sini sudah menganti ini 10 mikrofarad, boleh dibuat 10.000 nanofarad atau sesuai ini ya 10 mikrofarad berarti 10 farad ya, ini 10 mikrofarad. Kemudian LED, tekan LED-nya. Nah ini kan LED-nya bisa kita putar di sini. Lagi di sini. Ya.
ground. Circuit. Oke. Jadi resistor ini kan dia nggak bernilai ya. Boleh ada, harusnya sih ada. Cuma kalau nggak ada pun bisa juga nanti. Nah, sekarang kita hubungkan 4862 ya. 4862 48 kemudian 62. Itu PCC ya. 9 volt. Masukkan sini. Baru 62 ke resistor 2 ya. Resistornya kita hubungan ke ground ya. Satu juga ke ground. 7 ya. 7. Oke. Tertuju. 7 baru 3 ya. 3 ke sini. Ya, ini ya. Oh ya, tegangannya belum. Dan port ya. 9 volt. Oke. R1-nya berapa? Dan itu 1, 2, 5, 0, 4, 8, 7. Resistor ya.
simulasikan. Hidup ya. Kelihatan nih. Ya, kedip-kedip ya. Nampak? Oke, sampai sini ada pertanyaan kira-kira? Halo, ada pertanyaan? Oke ya, jadi nanti kalau kalian merancang Arduino pun bisa ya. Arduino pun bisa. Contohnya nanti kita mau Arduino itu bisa aja. Jadi Arduino sini ya. Kalau mau yang simulasi itu bisa pakai yang ini. Simulasi no, nah, ini ya bisa digunakan. Nanti kalau masukkan pemrogramannya kan ini kita pakai bahasa Arduino ya, bisa di-download nanti Arduino ya. Seperti ini ya. Kita bisa masukkan pemrograman kita ke si Arduino. Ini ya, Arduino. Oke, sampai sini ada pertanyaan kira-kira? Cukup jelas? Jelas ya?